Salut, jumpa lagi bersama saya Andri, pendiri dan pengajar kursus bahasa Prancis Opera Obrol Prancis. Apa kabar teman-teman sekalian? Masih nih dalam suasana Euro 2020, kita lanjutkan yuk membaca nama-nama pemain timnas Belgia dan timnas Prancis. Saya udah pernah bahas nama-nama yang memang cara bacanya sesuai dengan teori pelafalan di bahasa Prancis. Juga saya sudah pernah bahas yang namanya sedikit berbeda cara bacanya dari teori. Dan sekarang yang memang berbeda karena apa? Karena ternyata pemain timnas Belgia dan timnas Prancis tidak semuanya orang yang tulen francophone dan ada juga yang orang pendatang. Nah, yang pendatang dan yang bukan tulen francophone ini maka mereka tidak dibaca sebagaimana teori, dan ini yang mau saya jelaskan ke teman-teman sekalian. Udah siap? Mari kita mulai dengan pemain yang pertama. Nah, siapa dia? Ini adalah gelandangnya Bayern Munchen. Ini bacanya Kingsley Coman. Kingsley Coman. Oke. ING-nya berbaca ing, ya. Seperti halnya namanya Ingrid. Nah, itu kalau di bahasa Prancis itu ING dari Ingrid itu dibacanya bukan Angrid tapi Ingrid. Nah, jadi ini King, ya, King. Kemudian EY-nya berbunyi Kingsley. Oke, Kingsley Coman. CO berbunyi ko, yaitu sesuai teori. OM-nya tidak berbunyi ong karena dia akan si M-nya ini akan nyambung ke AN-nya. Nah, yang krusial adalah si AN-nya tidak dibaca komong, tidak AN jadi ong tapi koman gitu. Oke. Yang berikutnya, nah ini adalah gelandang Belgia yang bermain di Leicester City. Oke, dia adalah Youri Tielemans. Youri Tielemans. Oke, Tielemans ini adalah pemain Belgia yang punya darah atau punya sisi berbahasa Belanda, karena di Belgia itu masyarakatnya utamanya ada dua, ada yang murni berbahasa Prancis dan ada yang bahasanya bahasa Belanda. Nah, orang yang berbahasa Belanda di Belgia ini adalah orang yang francophone-nya bukan tulen karena dia sebagai bahasa kedua gitu, yang mereka pelajari dan mereka tuturkan juga. Nah, Youri-nya sesuai teori, masih ingat Prancis punya loh pemain dulu striker namanya Youri Djorkaeff gitu ya. Youri juga sama. Nah, ini Youri Tielemans. Nah, sisi Belandanya adalah Tielemans-nya. Oke, E-nya tidak dibunyikan. Kemudian AN-nya seperti halnya Coman tadi, maka Tielemans, yang keduanya sesuai teori, Tielemans, S-nya bunyi, gitu. Itu cara bacanya, Youri Tielemans. Berikutnya, dia ini gelandang bertahan yang sangat dipuji karena apa? Perilakunya bersahaja banget. Dia ini rendah hati, padahal jago banget, susah ditembus oleh pemain lawan, susah ditaklukkan karena dia memperkuat banget lini tengah, bahkan juga membantu lini belakangnya Prancis maupun juga klubnya ini Chelsea untuk meraih kesuksesan, meraih kemenangan. Dia adalah N'Golo Kante. N'Golo Kante. Oke. Sama seperti hanya Coman dan Tielemans tadi, AN-nya ini tidak berbunyi ong, ya. Kante ini adalah pemain Prancis keturunan Mali. Yang sesuai teori hanyalah E di ujungnya, yaitu E aksen aigu, Kante gitu. Nah, berikutnya ini ada gelandang sayap Napoli yang menjadi pencetak gol terbanyak di klub itu, sudah melewati Diego Maradona. Dia adalah Dries Mertens. Oke. Mertens ini pemain Belgia yang bahasa ibunya adalah bahasa Belanda. Bisa bahasa Prancis tapi itu sebagai bahasa keduanya. Oke. Karena namanya berbahasa Belanda, ini dibacanya mirip dengan nama Tielemans tadi. Oke. Dries-nya tidak dibaca Dries tapi Dries, E-nya tidak bunyi. Kemudian oke, ini sesuai teori pelafalan di bahasa Prancis, kalau ER di dalam dibunyikan R, ya. Nah, yang kemudian krusial untuk diketahui adalah EN-nya ini tidak dibaca ong sebagaimana teori, tidak. Jadi seperti tadi si Coman, Tielemans gitu. Jadi berbunyi N gitu ya. Di sini Mertens. S di ujungnya juga bunyi seperti halnya si Tielemans tadi.
bacanya jadi apa? Dries Mertens. Jangan salah, ada loh orang-orang yang mungkin salah membaca karena mengiranya sesuai dengan teori. Untuk itu, nih saya ada videonya, mari kita tonton sama-sama komentator Belgia membaca Mertens, komentator francophone Belgia. Mari kita tonton ya. Dries Mertens, Dries Mertens, Dries Mertens. Nah, tuh udah tahu ya, Dries Mertens. Berikutnya ini juga ada striker top ini. Nah, striker top dari Prancis yang bermain di Real Madrid, dia adalah Karim Benzema. Karim Benzema. Oke. Namanya Karim, IM-nya tidak berbunyi ang ya, tapi Karim. Kemudian N-nya si Benzema seperti Mertens tadi, N. Oke, seperti pemain Belgia tadi Mertens. Karim Benzema. Keduanya itu tidak berbunyi malah berbunyi loh. Padahal kan apa? Tidak ada aksen tegunya. Oke. Kemudian Benzema ini M-nya tidak berbunyi ong ya, jadi Benzema, Karim Benzema. Nah, Benzema ini teman-teman tahu nggak? Dia adalah pemain Prancis keturunan Aljazair, seperti halnya Zinedine Zidane. Oke. Karim Benzema. Berikutnya ada rekannya Benzema di timnas Prancis, ini bacanya siapa ini? Wissam Ben Yedder. Lagi-lagi N. Mertens, Benzema, Ben Yedder. Oke. Ini AM-nya juga tidak berbunyi ong ya. Kemudian N ini kalau Ben di bahasa Indonesia bin ya. Ini jadi Ben. Kemudian Yedder, R di ujung itu kan biasanya berbunyi E kan, aksen tegu, sate tempe. Ya, contohnya aimer, regarder, manger kan gitu. Ini tidak ya, jadi tidak Wissam Ben Yedder, apalagi Wissam Ben Yedder, tidak. Wissam Ben Yedder, Wissam Ben Yedder. Oke, berikutnya ini ada pemain sayap Belgia yang terkenal dulu main di Spurs. Oke. Dia adalah Nacer Chadli. Nacer Chadli. Nacer Chadli sama uniknya seperti Ben Yedder tadi, R di ujungnya tidak berbunyi E ya. Kemudian Chadli-nya itu biasa saja sesuai teori di bahasa Prancis. Nah, Chadli ini adalah pemain Belgia keturunan Maroko. Oke. Namanya Nacer. Nacer itu kalau di bahasa Indonesia adalah Nasir ya. Nacer Chadli. Bacanya seperti itu. Nacer Chadli. Nah, berikutnya ini ada siapa? Wih, ini adalah bek kiri Belgia, mantan rekannya Chadli di Spurs, sekarang mainnya di Benfica. Dia adalah Jan Vertonghen. Jan Vertonghen. Oke. Dia adalah pemain Belgia yang juga berbahasa ibu bahasa Belanda. Walaupun dia bisa bahasa Prancis, tapi namanya bukan nama yang benar-benar francophone, bukan. Nah, namanya ini sering disalah ucapkan oleh komentator bola Prancis menjadi Vertonghen karena mereka tidak tahu aslinya, jadi bisa ke bawah-bawah gitu. Harusnya mengikuti cara komentator Belgia menyebutkannya. Mari kita tonton cara penyebutannya. Oke, penjelasannya adalah huruf J kalau di bahasa Belanda itu bunyinya Y ya. Kemudian AN-nya ini seperti halnya si Koman tadi, maka menjadi Yan. Nah, E di sebelah V-nya ini malah sesuai abjad bahasa Prancis, bacanya V. V-E, jadi bukan E ya, bukan Vertonghen tapi Vertonghen. Oke. Jan Vertonghen. Tuh, seperti itu. Berikutnya ini ada bek tengahnya Prancis yang bermain di Paris Saint-Germain. Yo, dia adalah Presnel Kimpembe. Presnel Kimpembe. Yang krusial di sini adalah IM-nya seperti hanya Karim tadi, tidak Kang ya, tapi Kim. Padahal kan kalau kombinasi M kan ang prime, mencetakkan jadi ang tuh. Nah, ini Kim Pem, kemudian M-nya berbunyi M dan bukan ong. Presnel Kimpembe. Oke. Nah, untuk menutup video kali ini ada gelandang super hebatnya Belgia yang dikenal sebagai Raja Asis. Tadi ada Kante yang top, ini kalau Belgia punya gelandang top yaitu Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Oke, Kevin De Bruyne ini juga pemain Belgia yang berbahasa ibu bahasa Belanda, meskipun dia juga jago bahasa Prancisnya. Kombinasi IN-nya tidak berbunyi ang, tapi ini wajar.
karena Prancis itu juga punya pemain yang bernama Kevin, yaitu Kevin Gamero tuh striker itu, Kevin Gamero. Itu bacanya juga Kevin, bukan Kevang. Ya, padahal tidak ada aksen aigunya dan IN padahal kan gitu. Nah, ini Kevin tuh jadi nama yang sepertinya diadopsi dari bahasa Inggris ya, terus di bahasa Prancis kan bacanya jadi Kevin, V-nya berbunyi V sebagaimana abjad bahasa Prancis. Kevin, D-nya sesuai teori di bahasa Prancis. Kemudian yang teman-teman perlu tahu, ini kalau komentator yang bukan orang Belgia mungkin bisa salah, termasuk mungkin orang Prancis ada aja yang salah, mungkin jadi De Bruyne, mungkin De Bruyne, padahal De Bruyne. Karena apa? Karena kombinasi UY ini di bahasa Belanda berbunyi EY. Seperti halnya nih, itu ya sudah saya kasih tulisannya, yaitu EUY di bahasa Sunda, EY. Hebat EY, gitu, EY. Ya, jadi Kevin De Bruyne. Nah, kemudian tambahkan ne-nya di ujung. Untuk pastinya, yuk kita lihat bagaimana komentator Belgia menyebutkannya. Kevin De Bruyne! Kevin De Bruyne! Nah, gimana? Sudah jelas ya? Itulah ke-10 pemain yang saya bahas di video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung di kolom komentar apa itu pertanyaannya. Suka dengan video ini, merasa terbantu, kasih like-nya dong. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Oprah Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya, jadi terus mendapat pemberitahuan tiap kali ada video baru. Sampai ketemu di video-video lainnya, tetap semangat. Yuk, semoga yang terbaik yang menang Euro 2020 ya. Sampai ketemu, à bientôt.